Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kimia hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, selanjutnya, adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah kalau misalnya hadir semua. Oke, baik. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar, jadi kita menggunakan metode project based learning ya. Nah, jadi kemarin kita kan mempelajari mengenai materi larutan penyangga ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep larutan penyangga, menjelaskan sifat dan pembentukan larutan penyangga dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran dan penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kemarin ada 2 kelompok dan sudah menyiapkan ya ide proyek masing-masing kelompok. Nah, juga sudah dikerjakan selama 1 minggu ya? Oke. Nah, selanjutnya hari ini adalah saatnya kalian menunjukkan ide proyek yang telah kalian buat gitu. Nah, dimulai dari kelompok berapa dulu? 1 atau 2? 1 ya. Oke, silahkan kelompok 1 bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat lip balm dari bahan alami. Jadi masalah yang kita angkat yaitu bibir Rani kering, mengelupas dan iritasi dari lipstick. Ide proyeknya membuat lip balm dari bahan alami, kemudian dicek pH-nya. Referensi yang kami gunakan yaitu potensi penggunaan sea butter dalam produk lip care. Kemudian untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada timbangan, kemudian ada kompor, kemudian ada wadah lip balm, ada twin wall, kemudian ada piring besi, sendok, dan juga panci. Kemudian bahannya itu ada sea butter, vitamin E, minyak kelapa, air, dan indikator pH. Nah, untuk langkah kerjanya itu yang pertama disiapkan alat dan juga bahan, kemudian pastikan wadahnya itu bersih dan juga kering. Kemudian selanjutnya ditimbang 8 gram sea butternya dan 3 gram coconut oilnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam twin wall dan lelehkan di atas piring besi yang diletakkan pada panci berisi air di atas kompor. Kemudian ditunggu sampai cair, kemudian setelah cair barulah dimasukkan 4 tetes vitamin E dan aduk hingga merata. Setelah itu masukkan ke dalam wadah kecil dan diuji pH-nya itu dengan indikator universal. Kemudian ditutup kembali dan didiamkan hingga mengeras. Kemudian adapun timeline sudah kita susun gitu ya. Jadi di hari pertama itu kami merancang ide proyeknya terlebih dahulu, kemudian mencari artikel atau referensi, kemudian penanggung jawabnya yaitu Karina, kemudian outputnya atau hasilnya itu rancangan produk. Kemudian yang hari keduanya gitu kami yaitu mencari bahan seperti vitamin E, minyak kelapa, sea butter, kemudian menyiapkan alatnya. Ini di penanggung jawabnya yaitu Hana. Kemudian output atau hasilnya itu bahan dan alatnya tersedia. Kemudian yang hari ketiganya yaitu kami membuat lip balmnya gitu. Kemudian menguji pH dari si lip balmnya tersebut. Untuk ini penanggung jawabnya yaitu Esa. Nah, jadi hasilnya itu adalah produk lip balm berbahan alami. Kemudian untuk hari keempat yaitu mengamati lip balm, yaitu penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian hasilnya yaitu lip balm masih sedikit cair. Kemudian hari kelima yaitu mengamati lip balm, kemudian menguji coba lip balm tersebut. Ya ini penanggung jawabnya yaitu adalah Aliyah. Kemudian hasilnya yaitu lip balmnya memadat. Kemudian lip balmnya itu telah diuji. Kemudian yang hari terakhir itu adalah
merancang PPT laporan, kemudian mengumpulkan laporan pada Google Classroom. Kemudian penanggung jawabnya adalah Karin dan Esa. Kemudian hasilnya yaitu laporan selesai dan dikumpulkan. Baik, untuk selanjutnya bagian evaluasi perasaan setelah menjalankan proyek. Di sini kami senang bisa bikin skincare sendiri dan kendala atau hambatan dan cara mengatasi. Yang pertama, pada pengamatan pertama masih cair, kemudian ditambahkan sea butter dan dipanaskan ulang dan dimasukkan ke kulkas sebentar. Dan yang kedua, rumah berjauhan. Jadi tempat pembuatan lip balm kita bergantian gitu, dan hasil proyek berhasil membuat lip balm berbahan alami dengan pH 6. Oke, untuk dari hasil produknya yang sebelum dan sesudah, ini yang sebelum jadi masih kayak minyak, terus yang setelah kita masukkan kulkas jadi agak padat gitu teman-teman. Oke, untuk evaluasi kaitan dengan materi larutan penyangga, kulit dan bibir manusia memiliki pH alami sekitar 4,5 sampai 6,5. Kondisi ini dipertahankan oleh sistem buffer alami kulit. Oleh karena itu, lip balm yang dibuat sebaiknya mempunyai pH yang selaras dengan pH kulit bibir agar tidak menimbulkan iritasi gitu. Selanjutnya bahannya itu ada vitamin E. Komponen utamanya itu di dalamnya ada alkohol fenolik bersifat netral, sedikit asam, pH sekitar 6 sampai 7. Ada minyak kelapa, campuran asam laurat, asam kaprat, asam myristat dan dalam bentuk trigliserida. Sifat kimianya netral tapi bisa terhidrolisis menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Kemudian ada sea butter, netral dengan asam lemah alami, asam stearat dan olea. Membantu menyeimbangkan pH agar tidak terlalu asam. Sudah selesai. Oke. Nah, dari yang telah dipaparkan kelompok 1, adakah pertanyaan dari kelompok 2? Belum ada. Oke, nah untuk tadi dari hasil yang telah dipaparkan sudah bagus sekali ya teman-teman dari kelompok 1. Kemudian tadi ada kendalanya juga. Ternyata masih cair ya, kemudian ditambah si butternya. Nah, kemudian dipanaskan ulang dan sudah oke. Berarti kalian sudah bersama-sama mengerjakan proyeknya itu dan ada solusi kendala dan juga ada solusinya gitu. Oke, kalau gitu bisa berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih banyak. Silahkan bisa kembali duduk. Oke, yang selanjutnya silahkan untuk kelompok 2 bisa bersiap-siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan lip balm dari kami. Oke, untuk judulnya yaitu kreasi lip balm berbahan alami. Jadi ada identifikasi masalahnya yang sama dengan kelompok 1, yaitu bibirani iritasi setelah memakai lipstick. Kemudian ide proyek yang kami ajukan yaitu membuat lip balm dari bahan alami dan diuji pH-nya. Berikut adalah artikel referensi yang kami buat dengan judul Formulation and Evaluation of Herbal Lip Balm, dan ada alat bahannya. Untuk alat bahannya kita menggunakan timbangan digital, ada sendok pengaduk, kompor, panci, dan piring besi, wadah kecil, tin wall, sea butter, madu, coconut oil, vitamin E, dan juga indikator pH universal. Untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, pastikan wadah bersih dan kering. Kemudian timbang 8 gram sea butter dan 3 gram coconut oil, masukkan ke dalam tin wall dan lelehkan di atas piring besi yang diletakkan pada panci berisi sedikit air di atas kompor. Selanjutnya tunggu sampai cair, masukkan 2 gram madu dan 4 tetes vitamin E dan aduk hingga merata. Kemudian masukkan ke dalam wadah kecil, uji pH dengan indikator universal dan ditutup kembali. Diamkan hingga mengeras. Berikut timeline kita. Di sini Jumat pada 31 Oktober itu merancang ide proyek mencari jurnal referensi. Kemudian di hari Sabtu kita mencari bahannya dan menyiapkan alat-alatnya. Kemudian di hari Senin itu kita membuat lip balmnya dan menguji pH lip balm.
Untuk di hari Selasanya kita mengamati lip balmnya. Di hari Rabu kita mengamati lip balm kembali dan uji coba lip balm. Kemudian di hari Kamis kita merancang PPT laporan serta mengumpulkan laporan pada Google Classroom. Berikut before afternya ya. Before-nya itu masih cair, kemudian setelah ditunggu beberapa hari dia akan memadat. Jadi dari perbedaan before after ini, untuk yang afternya itu kan tadi kita tambahkan sedikit madu, cuman di sini kita belum tercampur dengan sempurna karena madu kan larut dengan air, sedangkan dari bahan-bahan kami tidak ada yang mengandung kandungan airnya. Evaluasi dari kami, perasaan setelah mengerjakan proyek yaitu senang, dapat berkumpul bersama teman dan mencoba hal baru. Kendala dan hambatannya, yang pertama pada pengamatan pertama masih cair, kemudian cara mengatasinya dengan ditambah si butter dan dipanaskan ulang. Kemudian madunya tidak bisa tercampur, itu kita atasi dengan menggunakan emulsifier seperti beeswax. Untuk pembuatan selanjutnya, hasil dari proyek kami berhasil membuat lip balm berbahan alami dengan pH 5. Kaitannya dengan materi larutan penyangga, yaitu kulit dan bibir manusia memiliki pH alami sekitar 4,5 sampai 6,5. Kondisi ini dipertahankan oleh sistem buffer alami kulit. Maka lip balm yang dibuat sebaiknya mempunyai pH yang selaras dengan pH kulit bibir agar tidak menimbulkan iritasi. Jadi pada lip balm alami ini, asam organik dalam madu dan asam lemak dalam minyak kelapa atau si butter membentuk keseimbangan ion H+ dan senyawa terionisasi yang menjaga kestabilan pH produk. Oke, baik, sudah selesai. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, baik. Nah, kalau tadi perbedaannya dari kelompok 1 adalah yang kelompok 2 menggunakan madu ya, dan ternyata tidak bisa tercampur. Nah, kemudian kalian mengatasi dengan, tapi itu kemarin sudah dilakukan atau belum? Oh, untuk selanjutnya ya? Berarti saran kalau misalnya selanjutnya mau bikin lagi gitu ya? Oh iya, kemudian pH-nya tuh pH-nya 5. Nah, oke, kalau begitu sudah cukup. Silahkan bisa duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil proyeknya ya, ide yang telah kalian lakukan. Jadi kemarin permasalahannya adalah ada Rani ya. Rani itu bibirnya kering atau iritasi gitu ya. Nah, kemudian kalian memberikan usulan membuat lip balm yang diuji pH-nya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi Ibu amati yang kelompok 1 itu tadi pH-nya 6, dan yang kelompok 2 pH-nya 5. Nah, perbedaannya adalah hanya pada penggunaan madu gitu ya. Nah, ternyata kalau yang pakai madu pH-nya lebih asam sedikit gitu, 1 gitu ya. Oke, nah setelah kalian kemarin setelah merancang proyek ini, nah kira-kira tadi sudah disampaikan ya larutan kaitan dengan materi larutan penyangga tadi. Jadi dalam tubuh kita itu ya ada sistem yang mempunyai buffer alami atau larutan penyangga. Nah, ada yang tahu larutan penyangga itu apa? Betul sekali Fikni ya. Jadi larutan yang bisa mempertahankan pH-nya gitu ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada buffer alami. Jadi kalau misalnya ada kayak asam atau basa, nah itu sebenarnya tubuh kita bisa mempertahankan itu. Nah, tapi kalau misalnya kemarin ada lipstick ya, lipstick itu warnanya ternyata terlalu asam ataupun terlalu basa. Nah, itu bisa membuat iritasi kita. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menggunakan skincare, nah itu kalau bisa kita pakai yang pH-nya itu yang alami, pH-nya itu yang sesuai dengan pH kulit kita gitu ya. Nah, seperti tadi pH bibir itu 4,5 sampai 6,5 ya. Kemudian kalian tadi bikin 5 sampai 6 tadi ya. Berarti pH-nya sudah cocok dengan bibir? Sudah cocok gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya semua sudah presentasi, nah sekarang kita mau evaluasi mungkin ya. Jadi bisa disiapkan 1 lembar kertas masing-masing. Nah, kemudian Ibu ingin mengecek pemahaman kalian mengenai larutan penyangga. Yang soal pertama adalah teman-teman bisa dituliskan tadi apa itu larutan penyangga. Kemudian bisa dituliskan peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, sudah semua? Oke, Ibu akan cek satu-satu.
Oke, baik, sip. Berarti semuanya sudah paham ya tentang konsep larutan penyangga. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menghitung. Jadi larutan penyangga kita bisa hitung. Bagaimana caranya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.